warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Putri Hadi dari kelas 2D dengan NIM 2486-206-0013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi deep learning dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori deep learning. Jadi, apa sih teori deep learning itu? Teori deep learning adalah proses pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam dan juga bermakna. Teori ini juga menekankan kaitannya dengan konsep, integrasi pengalaman, serta penerapan pengetahuan pada dunia nyata atau sehari-hari. Pendekatan ini juga menuntut proses belajar yang aktif, relatif, dan juga kontekstual, serta mendorong pengembangan kemampuan berpikir yang kreatif, kritis, dan juga komunikatif. Selain berfokus pada hasil pendidikan dan juga akademiknya saja, teori ini juga berfokus untuk membangun atau membentuk karakteristik serta keterampilan yang ada pada abad 21 dan relevan yang diterapkan di pendidikan dasar dengan mempertimbangkan perkembangan anak melalui prinsip scaffolding dan juga zona perkembangan proksima. Selanjutnya ada teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Marton dan juga Saljo 1976. Menurut mereka, teori deep learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pemahaman makna serta ketertarikan konsep. Dan teori deep learning menurut mereka juga tidak hanya berfokus pada hafalannya saja. Yang kedua ada menurut Swandi et al. Tahun 2023, yaitu teori deep learning adalah sebuah proses pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk lebih aktif, menganalisis, menganalisa, dan membangun pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan juga pemahaman yang lebih kuat. Yang ketiga ada menurut Hattie tahun 2020, yaitu strategi deep learning memiliki pengaruh besar atau effect size 0,69 terhadap hasil belajar, karena fokus pada penerapan dan juga pemahaman konsep secara kritis. Yang keempat, ada menurut Astuti tahun 2024, yaitu deep learning dapat memperkuat kompetensi 6C, diantaranya ada karakteristik, citizenship, collaboration, communication, creativity, dan juga ada critical thinking, yang mampu membentuk siswa untuk lebih kreatif dan juga lebih solutif. Yang kelima, ada menurut Tohari dan juga Rahman tahun 2024, yaitu deep learning di pendidikan dasar lebih relevan dengan teori Vygotsky, di mana guru berperan memberi dukungan agar siswa mampu berpikir lebih mendalam sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya adalah contoh implementasi pada SDN 1 Wulung. Yang pertama adalah meaningful learning, yaitu dilaksanakan melalui proyek berbasis masalah nyata seperti konservasi pada sumber air di desa. Siswa tidak hanya mempelajari teori pelestarian lingkungan saja, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi lapangan, sehingga pembelajaran terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mindful learning, diterapkan dengan membiasakan siswa melakukan refleksi rutin melalui jurnal harian, diskusi terarah, dan juga sesi umpan balik. Ini membantu siswa untuk mengenali gaya belajar mereka, memahami kesulitan yang dihadapi, dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif serta mandiri, tetap mempertimbangkan latar budaya dan bahasa siswa. Yang ketiga adalah joyful learning, yaitu diciptakan dengan mengintegrasikan permainan tradisional, seni budaya Blora, serta aktivitas kreatif yang melibatkan siswa secara aktif. Suasana belajar lebih menyenangkan sekaligus membangun ikatan emosional siswa terhadap materi dan juga budaya daerah. Selain tiga teori tadi, ada juga teori pendekatan pendukung seperti hybrid learning, yaitu untuk mengatasi keterbatasan sarana digital. Sekolah memadukan media sederhana seperti audio visual dengan pembelajaran langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan siswa untuk tetap memperoleh pengalaman belajar yang lebih variatif, menarik, dan juga sesuai konteks. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional guru, yaitu sekolah rutin menyelenggarakan mentoring antara guru, di mana guru senior membimbing guru lainnya untuk berbagi pengalaman dan juga praktik baik, membangun komunitas belajar profesional yang memperkuat penerapan pembelajaran mendalam. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari teori deep learning pada SDN 1 Wulung ini adalah membuat suasana belajar lebih aktif dan juga lebih bermakna. Kenapa?
karena siswa tidak hanya belajar tentang teorinya saja, tetapi juga mereka terlibat langsung dalam proyek nyata yaitu pelestarian mata air. Mereka diajak refleksi lewat jurnal dan juga lewat diskusi agar paham cara belajar yang efektif itu seperti apa. Suasana kelas dibuat lebih menyenangkan dengan permainan tradisional dan juga adanya budaya lokal. Meski teknologi mereka terbatas, sekolah tetap kreatif memakai metode hybrid. Guru juga terus belajar lewat mentoring. Hasilnya, siswa jadi lebih kreatif, kritis, dan juga lebih berkarakter. Dan selanjutnya adalah daftar pusaka yang bisa kalian lihat dan kalian baca. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.